Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak nikmat untuk kita semuanya. Sehingga di malam hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengingatkan diri kita, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kesabaran, saling mengingatkan dalam hal-hal yang lainnya. Yang insya Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada qudwatun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kita berharap betul bahwasanya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Dan kami tidak lupa juga senantiasa mendoakan kawan-kawan kami yang ada di seluruh penjuru tanah air dan bahkan ada juga yang di luar Indonesia agar senantiasa Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap ikhtiar yang dilakukan. Allah berikan keistiqomahan dalam ibadahnya dan juga Allah senantiasa lancarkan rezekinya. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah limpahkan rezeki yang berkah dan juga berlimpah. Yang hari ini sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Yang hari ini sedang punya masalah, semoga Allah kuatkan untuk bisa memikul masalah itu dan kemudian Allah berikan solusinya. Yang hari ini sedang bekerja, semoga Allah mudahkan dalam bekerjanya. Allah berikan rezeki yang halal. Yang hari ini sedang bersama dengan keluarga, semua keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hari ini sedang menjalankan ibadah haji, semoga Allah lancarkan ibadahnya. Dan Allah jadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan gelar haji mabrur. Yang kelak jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa menjalankan ibadah haji, semoga juga Allah mudahkan untuk bisa berangkat ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Bapak Ibu kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini yaitu adalah bersyukur menembus batas, bersabar tanpa batas. Dalam kehidupan ini yang kita jalani tidaklah semulus dalam bayangan dan angan-angan kita. Kita sudah merencanakan begini, sudah ada planning A, B, C, dan seterusnya. Namun terkadang apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Namun apalah daya kita yang sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah yang lemah, tidak lain dan tidak bukan kita hanyalah senantiasa berpasrah kepada Allah. Senantiasa mengevaluasi diri, ada apa, dan bagaimana kemudian kita merespon setiap episode kehidupan kita.
Maka penting, Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, kita punya prinsip bahwa ketika kita bersyukur, maka syukur kita itu sampai melampaui batas kesyukuran. Yang artinya apa? Betul-betul memang sudah all out rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita bersabar, maka kita punya sabar yang sabarnya luar biasa dan itu tanpa batas. Tema kita malam hari ini akan membahas dua hal itu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena ini bagaikan sebuah mata uang. Ada dua sisi yang mana dari dua sisi ini akan selalu ada, akan selalu berdampingan. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika seseorang sudah bisa melakukan syukur yang sampai menembus batas, maka bisa dipastikan orang-orang ini punya nilai sabar tanpa batas. Atau sebaliknya, ketika seseorang punya rasa sabar yang luar biasa sabarnya, sabar tanpa batas, maka bisa dipastikan orang-orang seperti ini punya rasa syukur yang bisa menembus batas. Rasa syukur yang luar biasa besar. Karena sekali lagi, antara syukur dan sabar ini bagaikan sebuah mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara kedua sisinya. Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah SWT, izin untuk membuka materinya pada malam hari ini. Ya, tema kita sekali lagi adalah bersyukur menembus batas, bersabar tanpa batas. Bapak Ibu, kawan-kawan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehidupan kita agar kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Kita bisa dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersabar. Dan ini adalah sebagai modal untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Mukadimah kita diawali dari satu ayat di Al-Quran, Bapak Ibu kawan-kawan, yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu wa huwa kurhul lakum. Padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu tidak mengetahui karena Allah yang mengetahui. Wallahu dan Allah mengetahui, ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui. Jadi bisa jadi sesuatu yang kita benci itu baik bagi diri kita. Ataupun sebaliknya sesuatu yang kita sukai itu bisa jadi buruk untuk diri kita. Dan apapun kejadiannya,
apapun kondisinya, ketika itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik untuk diri kita. Kita tidak boleh memilih. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan kami kehidupan yang baik." Tapi kemudian kita tidak mendetailkan kehidupan yang baik itu seperti apa. Dan kemudian Allah kabulkan, kita diberikan kehidupan yang baik menurut Allah. Tetapi menurut kita bahwa kehidupan itu belum baik, maka kita termasuk orang-orang yang tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi. Dan itu terjadi. Banyak di antara kita begitu. Kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah, namun kita merasa bahwa itu tidak baik untuk diri kita. Dan kita diberikan sesuatu yang kita merasanya enak, merasa nyaman, merasa baik, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Sekali lagi, bahwa kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apapun yang Allah berikan, maka harus senantiasa kita terima. Bapak Ibu kawan-kawan dan mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimanapun kondisi kita saat ini, berada di titik apa, maka kita senantiasa berpasangan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dulu nih apapun kejadian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dulu. Jangan kemudian kita benci sesuatu yang kita tidak tahu apakah yang kita benci itu sesuatu yang baik untuk diri kita. Ataupun sebaliknya, jangan sampai kemudian kita menyukai sesuatu yang kita belum tahu apakah itu baik untuk diri kita atau tidak. Yang bisa jadi itu buruk untuk diri kita. Kenapa sekali lagi? Allah yang maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah maha mengetahui dan Allah dan kita tidak mengetahui. Nah, sekarang kita masuk pada definisi syukur. Jadi syukur itu adalah kita ngakui bahwa ada nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan amal perbuatan. Dan kalau salah satu ini tidak, ya tidak bisa. Barangkali lisan kita mengucap, barangkali hati kita meyakini, tapi amal perbuatan kita tidak mencerminkan rasa syukur, maka tidak bisa juga dikatakan syukur. Jadi, syukur ini dimulai dari hati, lisan, dan juga amal. Maka ketika kita berbicara tentang syukur, maka ada namanya syukur biqalbi. Jadi, bersyukur dengan hati, menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang tidak mudah. Bisa saja lisan kita mengucapkan oke, saya terima, tapi hati kita belum bisa. Gimana? Tidak bisa juga. Ya, maka dimulai dari hati. Nerimo ing pandum. Itu hati yang bisa merasakan apa kemudian kita ikhlas atau tidak. Kita menerima atau tidak keadaan seperti ini. Yang kita punya persoalan nggak kelar-kelar. Apa kita menerima atau tidak? Kadang membuat kita tidak menerima. Yang kemudian ini membuat kita kurang syukur sama Allah. Kita sudah diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semua nikmat itu tertutup dengan keadaan-keadaan yang kadang membuat kita itu merasa bahwa Allah nggak sayang nih sama saya. Sehingga rasa syukur kita hilang. Kenapa? Karena hati kita menolak. Hati kita menolak. Lisan kita boleh ngucap. Tapi hati ketika menolak, tidak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu dan Pak. Jadi yang pertama syukur dengan hati. Yang kedua syukur bilisan dengan ucapan. Ketika hati sudah
meyakini ini nikmat dari Allah, ini yang terbaik dari Allah, lisannya baru ngucap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Syukur ya Allah. Jadi hatinya sudah meyakini, sudah bersyukur, kemudian lisannya juga mengucap. Ditambah dengan syukur bil amal, yaitu dengan amal perbuatan. Kita punya rezeki, kita punya gaji, kita punya penghasilan, kita punya pendapatan. Seberapapun itu kita syukuri. Hati kita meyakini bahwa Allah ya kasihnya begitu. Allah kasih kita rezeki segitu, ya sudah diterima. Terima yang pandum tadi loh. Jadi rasa hatinya sudah mensyukuri dulu, diterima dulu. Legowo kalau orang Jawa bilang. Diterima. Baru kemudian lisannya ucap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amalnya apa? Ya amalnya gunakan harta itu untuk di jalan Allah. Gunakan harta itu untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk beli pakaian yang kita gunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Ini bentuk syukur. Sekali lagi hatinya meyakini, menerima apapun yang Allah kasih. Lisannya ngucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan amal perbuatannya mencerminkan dari rasa syukur itu. Diberikan harta, ya gunakan harta itu untuk keluarga. Gunakan harta itu untuk berbagi. Gunakan harta itu untuk hal-hal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, bersyukur. Kenapa di luar sana banyak orang-orang yang barangkali punya harta tapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Maka kalau diri kita sehat, kita syukur. Hatinya menerima. Oh ya, aku sehat. Lisannya mengucapkan hamdalah. Lalu amal perbuatannya menggunakan kesehatan itu untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang sholat jamaah, untuk membantu orang lain, untuk bekerja. Ya, itu ada bagian-bagian dari rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalbi, lisan, dan juga amal. Kita diberikan jabatan oleh Allah. Kita syukuri, hati ini bersyukur. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang diberikan jabatan seperti yang kita terima saat ini. Kita terima hati. Hati terima. Melihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kita punya jabatan, lihatnya ke bawah. Kalau lihatnya ke atas, kita lihat ke atasan kita. Ya nggak sebanding. Sehingga apa? Kita merasa, oh, kok saya masih gini-gini aja. Nah, kapan saya jadi manajer? Kapan saya jadi direktur? Tapi dengan posisi itu syukuri. Kemudian ngebuat lisan kita akan mengucap hamdallah. Dan perbuatan kita akan menggunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, menariknya, ini sering kita bahas nih, menariknya nih. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, memberikan maklumat. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari syukur, mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat sangat berat. Pilihannya cuma dua, syukur atau kufur di sini. Ya, kalau syukur Allah tambah nikmat, ya. Kalau kufur, Allah hilangkan nikmatnya dan kemudian diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering sampaikan.
Ketika seseorang bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan jadi longgar, hatinya akan jadi lapang, nggak sempit, pikirannya nggak sempit. Namun sebaliknya ketika mereka kurang syukur, hatinya jadi sempit, pikirannya jadi sempit, rezekinya pun juga jadi sempit. Dan itu berjalan terus. Kenapa? Karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kami sampaikan, syukurnya ditambah dong. Syukurnya ditambah. Hatinya jangan mengelak. Hatinya jangan ingkar. Ya, hatinya tetap harus nerimo tadi. Lisannya ngucap yang baik-baik. Itu bagian dari syukur bilisan. Perbuatannya ya mengacu pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi akan ditambah kok, ini janjinya Allah, ya. Maka termasuk kalau kita yakin ya berarti kita yakin dengan janjinya Allah ini. Ini Allah janji kok. Kalau kita syukur, Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, Allah hilangkan nikmatnya dan kemudian Allah azab. Ya, ini janjinya Allah. Tinggal kemudian kita meyakini dan sami'na wa ata'na saja kepada janji-janjinya Allah ini. Nah, ada salah satu contoh hambanya Allah yang mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak ya, salah satunya ada di Nabi Sulaiman. Karena saking syukurnya sama Allah, Nabi Sulaiman ini doa sama Allah. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala saliha tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang solih yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang solih. Jadi saking bersyukurnya Nabi Sulaiman yang diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kemudian beliau berdoa. Yang menjadikan dalam doa ini agar senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Nikmat sudah diberikan kepada orang tuanya. Dan juga kemudian akan senantiasa bisa berbuat amal saleh yang Allah ridhoi. Jadi amalnya yang Allah ridhoi. Dan menarik di akhir ayat, di akhir doa ini, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan banyak kisah-kisah yang kemudian kalau kita mau jadikan sebagai teladan. Bagaimana seorang hamba Allah yang mereka betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah dijamin masuk surga. Yang kita tidak perlu tanyakan lagi bagaimana kehidupan beliau. Tetapi beliau meskipun dengan posisi seperti itu menjadi kekasihnya Allah yang kemudian dijamin masuk surga, tetapi beliau masih menyempatkan ibadah-ibadah di sepertiga malam terakhir yang begitu panjang, begitu lama sholatnya. Dan bahkan dikisahkan telapak kakinya bengkak. Kakinya jadi bengkak. Kenapa? Karena saking lamanya dia berdiri, saking lamanya dia sholat. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Seorang Rasul
yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih, tapi beliau masih melakukan seperti itu. Nah, saya dan Bapak Ibu bagaimana? Kita nabi, rasul juga bukan. Warga rasul juga bukan. Sahabatnya juga bukan. Lalu apa yang mau kita andelin di hadapan Allah? Allah Rasul saja masih menjadikan ibadahnya itu sebagai bentuk dia syukur. Karena apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur atas nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita pun juga sama, meniru kepada beliau. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka harus senantiasa kita bersyukur. Ibadahnya ditingkatin lagi, kualitasnya, kuantitasnya ditambah lagi. Sehingga betul-betul nanti Allah melihat kita itu sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ya, ini doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nah, sekarang kita masuk pada sabar ya, definisi sabar. Tadi kita berbicara tentang syukur, sekarang kita masuk pada sabar. Jadi sabar itu adalah menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan juga sekaligus bersikap tenang dalam menghadapi ujian. Karena kehidupan kita itu tidak semulus dalam bayangan kita. Ada kalanya kita akan ketemu jalan yang belok, ada kalanya kita akan ketemu dengan lubang, ada kalanya kita akan ketemu dengan tanjakan. Ya semua kita nikmati itu. Berkelok, tanjakan, lubang, dan juga banyak hambatan-hambatan lainnya, maka kita harus bisa menghadapi itu. Dan kuncinya apa? Kuncinya ada di sabar. Ya, jadi menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan juga bersikap tenang dalam menghadapi ujian. Ada kok orang yang punya banyak masalah, tapi seolah-olah dia tidak punya masalah. Ya, ada tuh banyak. Ada juga orang-orang merasa bahwa semua permasalahan-permasalahan dunia di dunia ini hanya dia sendiri yang terima. Padahal tidak. Banyak. Kalau kemarin yang sharing, Ustaz saya begini, Ustaz saya punya ini, Ustaz saya punya itu. Ya, Anda tidak sendiri. Ya, Anda tidak sendiri. Maka kalau Anda tidak sendiri, ikhtiarnya juga jangan sendiri. Ikhtiarnya bareng-bareng, ikhtiarnya rame-rame. Agar apa? Agar Allah cepat memudahkan langkah kita. Ya, ini definisinya. Maka sabar ini juga sama, ada tiga. Sabar ketika dalam ketaatan, artinya dalam posisi kita taat sama Allah, dalam posisi kita ibadah, itu yang harus sabar. Dalam posisi kita doa sama Allah, yang harus sabar. Jangan buru-buru. Dalam hal ketaatan, kita harus senantiasa bersabar juga. Kalau nggak sabar dalam ketaatan, bisa jadi dia akan putus asa. Kemudian tidak lagi melakukan ibadah. Dan ini banyak. Ya, tatkala ada orang punya masalah, punya persoalan yang nggak kelar-kelar, justru ibadahnya kendor. Ya, justru jauh dari Allah. Kenapa? Karena tidak sabar dalam ketaatan. Allah minta tenang dulu, kerjakan dulu. Tapi nanti Allah bakal kasih solusinya tidak sekarang. Ya, maka harus bersabar dalam ketaatan ini. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ada banyak godaan.
Bisa jadi kita sudah masuk dalam maksiat dan kemudian kita ingin keluar lagi. Ini butuh kesabaran juga. Ya, menjauh dari dosa, menjauh dari kemaksiatan, ini juga butuh kesabaran. Kalau enggak kita masuk lagi tuh, kecemplung lagi tuh. Jadi kita bayangin tuh, kita mau keluar dari sumur nih, ya kita keluar dari sumur, butuh sabar. Kalau enggak kita masuk lagi, nyemplung lagi, ke lubang lagi, ya ke lumpur lagi, maka sabar. Dan bagaimana sabarnya? Ya senantiasa kita mengevaluasi dari setiap aktivitas kita. Dan sekali lagi jangan sendirian, ajak teman-temannya, lakukan bersama-sama. Gitu. Maka seringkali program-program di Manut Quran itu kami bikin agar kita bisa bersama-sama. Doa bareng, zikir bareng, kan gitu. Ngaji bareng, ya. Agar apa? Agar kita tidak sendirian, karena memang kita tidak sendirian. Dan dibutuhkan kesabaran. Kalau sendiri, bisa sabar nggak? Bisa, tapi nggak tahu berapa lama ketahanan dari kesabaran itu. Nah, yang ketiga adalah bersabar dalam ujian. Memang setiap kita itu akan diuji oleh Allah. Ya, memang akan diuji itu. Nasnya begitu. Namun jangan khawatir. Setiap ujian itu semua sudah selaras. Semuanya sudah sesuai dengan takarannya. Ujiannya itu nggak mungkin melebihi dari kemampuan kita gitu loh. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah kalau kasih beban, Allah kasih ujian, itu semua sudah terukur, nggak mungkin melebihi itu semua. Maka bersabar saja. Nanti kalau kita bersabar, Allah datang memberikan pertolongan. Ya, jadi sekali lagi bersabar itu satu dalam ketaatan, ya ibadah jalankan dengan sebaik-baiknya, bersabar, tunggu aja. Ntar Allah datang kok. Ya, Allah kasih balasan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ya pelan-pelan tidak apa-apa gitu ya. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian karena itu pasti ya. Maka ketika kita teman-teman sudah bisa benar-benar bersabar, maka Allah yang akan berikan kemudahan-kemudahan ya. Nah, salah satunya ini dengan cara ini nih. Kita betul-betul bisa sabar nggak nih ya di sini ya. Yaitu di Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin akan janjinya Allah. Maka Allah janji, jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolong. Ista'inu bisabri wassalah. Karena Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Artinya apa? Artinya kita akan dibersamai oleh Allah. Maka kalau kita dibersamai oleh Allah, tidak perlu kemudian kita takut. Kalau ada sesuatu, maka kita akan ditolong. Kenapa? Karena kita sudah dibersamai. Ya, bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika orang-orang bersabar dan itu menghadapi ujian, ada persoalan, maka Allah yang nanti akan ngebantu. Allah yang akan ngebantu. Karena sekali lagi, innallaha ma'as sabirin. Maka Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Ya. Dan rumus ini adalah ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu bagi berarti ini sebagai apa namanya pengingat bahwasanya siapapun yang yakin, yang percaya, yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dilanjutkan dengan amal soleh apa tadi? Yaitu menjadikan sholat dan sabar tadi, ya sabar dan sholat, maka Allah nanti yang akan memberikan pertolongan. Jadi, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang artinya apa? Artinya Allah nanti akan mendatangkan pertolongan di situ. Pertolongannya dari mana? Dari Allah. Ya, ikhtiar kita, amaliah kita adalah sabar dan sholat tadi. Ya, sekali lagi maka kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban
li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairul lahu. Jadi sesungguhnya sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Jadi semua urusan itu baik baginya. Walaisa dzalika la ahadin, hal ini dapatkan illa lil mu'min. Kecuali ya, tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. In asobatu sarra'u, ketika mereka mendapatkan kesenangan, kenikmatan, maka syakara, bersyukur. Mereka bersyukur. Fakana khairan lahu. Ya, fakana khairan lahu. Dan ini adalah baik bagi mereka. Wa in asobathu dzarra'u, sebaliknya. Ya. Jadi mendapatkan kesusahan, kesedihan, ya. Tapi tetap sabar, sobaro. Ya, tetap bersabar. Fakana khairan lahu. Dan demikian itu merupakan kebaikan baginya. Jadi kuncinya ketika seorang mukmin itu diberikan kesenangan, hal-hal yang menggembirakan, maka akan bersyukur. Dan ketika diberikan ujian, hal-hal yang menyedihkan, kesusahan, maka mereka akan bersabar. Dan itu baik baginya. Sekali lagi, ini tidak bisa dipisahkan karena bagai koin mata uang tadi, ya antara satu dan yang lain tidak bisa dipisahkan, ya tidak bisa dipisahkan. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa ketika seseorang bisa bersabar, maka sebenarnya mereka juga bisa bersyukur. Dan ketika seseorang bisa bersyukur, maka mereka sebenarnya sudah juga bisa bersabar. Dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, kembali kita ngebahas tentang sholat tadi. Wasta'inu bis sabri was sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, ini adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Jadi dengan sabar dan sholat tadi adalah sesuatu yang tidak mudah, yang memang ini sungguh berat untuk dikerjakan. Illa alal khoshi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang serius, orang-orang yang tumakninah. Orang-orang yang betul-betul menjadikan sholatnya itu sebagai wasilah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka kelak akan bertemu dengan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka meyakini bahwa kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini memang tidak mudah, tetapi bagi orang-orang yang khusyuk, insya Allah juga akan bisa melewatinya dan kemudian mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Kalau kita kemudian gabungkan, ya karena sekali lagi antara syukur dan sabar ini tidak bisa kita pisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka manfaat syukur dan sabar yang pertama kita akan ngerasa hidup kita itu lebih tenang dan ikhlas. Jadi tenang hidupnya, adem hidupnya, ayem hidupnya kan gitu. Kenapa? Karena semua bisa bisa dilalui dengan sabar, nerimo tadi. Ya. Jadi kenapa orang hidupnya nggak ikhlas? Ya, karena mereka kurang terima dengan keadaan mereka. Dan itu dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Merasa bahwa orang lain lebih nikmat hidupnya, lebih mewah, lebih bahagia. Sehingga dibandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya nggak akan tenang seperti itu. Jadi nggak ikhlas, nggak nerima apa yang Allah kasih, ngebandingin hidupnya dengan orang lain. Maka nggak akan tenang. Maka dengan kita syukur, dengan kita sabar, kita kan jauh lebih tenang dan ikhlas. Nggak perlu ngebandingin dengan orang lain. Dia kok begini, dia nggak sholat, atau sholatnya masih bolong-bolong, tapi kok rezekinya lancar. Nggak perlu dibandingin, kawan. Nggak perlu dibandingin. Nanti jadi nggak ikhlas. Nggak tenang kalau nggak ikhlas tuh. Ya. Maka yang kedua adalah dengan kita bersyukur dan juga bersabar, maka akan mendekatkan diri kita itu kepada Allah. Jadi orang yang tenang, orang yang ikhlas itu mudah dekat kepada Allah. Tapi kalau hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak ikhlas, agak susah, agak berat. Kenapa? Ibadah susah gitu. Merasa malas akhirnya. Kenapa nggak tenang? Dia seolah hidupnya kekejar, harus ini, harus itu, harus bayar ini, bayar itu. Nggak tenang. Sehingga kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah ada jedanya, ada renggangnya gitu. Jadi tidak ada jedanya. Yang ketiga adalah dengan kita bersyukur dan bersabar, maka akan dijanjikan pahala dan nikmat yang besar dari Allah. Ditambah nikmat saja sudah besar nikmatnya ya. Apalagi nanti dijanjikan dengan pahala-pahala dan juga nikmat yang lainnya. Karena ini janjinya dari Allah. Ya, janjinya dari Allah. Dan yang keempat adalah tentunya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah bersama dengan orang-orang sabar. Dan kalau Allah bersama dengan orang-orang sabar, tentunya ketika ada persoalan atau ada apapun, orang-orang yang sabar ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah, malam hari ini saya mengajak kepada kawan-kawan sekalian untuk kita mengevaluasi diri kita. Apakah syukur kita sudah levelnya menembus batas? Tidak perlu kemudian kita hitung lagi seberapa besar syukur kita dan kemudian kesabaran kita tanpa batas. Gitu ya. Artinya terus yang kita sabar menunggu betul-betul Allah yang akan datang memberikan pertolongan. Dan itu memang tidak mudah. Tadi sampaikan memang tidak mudah. Kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin telah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang yakin akan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup mereka akan tenang, mereka akan dekat kepada Allah, dijanjikan pahala dan juga nikmat yang besar dari Allah dan tentunya pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya berharap ke depan kita jauh lebih sabar. Ke depan kita jauh lebih syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita hidup udara, kita lepaskan, kita tarik nafas kita lepaskan, kemudian kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita nikmati bagaimana pagi hari itu, kita nikmati bagaimana kehidupan kita itu jauh lebih baik ketimbang hari-hari yang sebelumnya. Kita bersyukur pada Allah, amanah kita sudah lunas. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih berikan kita kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjalani aktivitas ini dengan bersabar. Setiap ada persoalan, setiap ada hambatan, kita senantiasa kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Agar kita menjadi hamba-hambanya yang jauh lebih ikhlas, jauh lebih sabar. Dan ke depan betul sesuai dengan janjinya Allah,
kita semuanya akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz-Ustazah, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Semoga bisa kembali membangkitkan ghirah, semangat kita untuk senantiasa bersama-sama saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan juga dalam kesabaran agar kita semuanya betul-betul sabar dalam ketaatan, menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul kita juga bersabar dalam menjauh dari kita bermaksiat kepada Allah dan juga kita bersabar dalam setiap menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasih kepada Ustaz Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin sudah ada satu penanya yang dari kolom chat, mungkin bisa dipersiapkan juga bagi yang mau open mic dan bertanya begitu. Sebentar. Baik, Ustadz, ini ada satu penanya dari kolom chat, yaitu ada Bu Emi. Bagaimana jika sedang kondisi tidak ada pemasukan apapun, Ustadz? Kemudian hidup dari tabungan dan semoga mobil cepat laku. Begitu, Ustadz. Mohon dijawab. Baik ya, Bu Emi ya. Yang mengalami ini tidak sendirian. Ya, ibu tidak sendirian sekarang. Ya, ibu tidak sendirian. Ada banyak orang-orang di luar sana yang sama juga seperti ibu. Tidak ada pemasukan, tapi tidak banyak yang mereka punya tabungan. Kalau ibu masih punya tabungan. Ya, kalau kita kembali ke ceritanya Pak Rahman misalnya, beliau sudah tidak punya pemasukan, sudah di PHK, nggak ada tabungan, ya kan? Sudah juga cerai oleh istrinya, tapi beliau kemudian menjadikan aktivitasnya itu ya dengan bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih berikan kesehatan kok. Ya, bisa sholat jamaah, bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, ya kan? Bisa fokus baca Quran. Beliau syukuri itu. Beliau syukuri. Sehingga kemudian Allah datangkan pertolongannya. Nah, kalau ibu kemudian sudah memang tidak punya pemasukan, tapi masih punya tabungan, maka jadikan tabungan itu sebagai bahan untuk ibu beramal. Jadikan tabungan itu sebagai modal untuk ibu bisa mendatangkan rezeki dari keran yang lainnya. Jadi jangan hanya fokus pada satu keran saja. Satu keran rezeki kalau ketutup, ya udah tutup. Tapi setidaknya kita punya lebih dari satu keran. Sehingga ketika satu keran itu tertutup, satu sumber tertutup, masih ada sumber-sumber yang lain. Masih bisa kita dapat. Dan itu kita perlu terbuka dan perlu belajar. Ya, perlu terbuka dan juga perlu belajar. Sehingga kita tidak hanya fokus pada satu titik saja, pada satu sumber saja yang kemudian ketika satu saat sumber itu ditutup oleh Allah, kita sudah tidak punya sumber lagi. Ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi rumah dan sebagainya, itu diikhtiarkan. Ya. Itu perlu diikhtiarkan. Bagaimana cara ikhtiarnya? Ya, sedekahnya barangkali perlu ditambah, istighfarnya perlu ditambah, ibadahnya perlu ditambah.
cara nawarinya perlu ditambah, ya kan? Nah, bisa jadi selama ini kita nawarinya ogah-ogahan gitu ya. Nah, mulai serius, ya. Mulai kita serius. Bahwasanya rumah itu memang mau dijual. Nah, itu insya Allah ya. Dan juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu Emi ya, agar Allah senantiasa ngejaga diri kita. Allah senantiasa ngebuat kita jadi istiqomah. Allah senantiasa apa namanya? Memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita semuanya. Insya Allah demikian Bu Emi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut Mbak Emma. Baik, semoga bisa menjawab Ibu Emi. Selanjutnya ada Pak Didin. Ustaz mau bertanya, yang aneh untuk diri saya ketika datang kesusahan malah jauh sama Allah. Akan tetapi ketika kebahagiaan datang malah justru sangat dekat pada Allah. Gimana ya Pak Ustadz agar kondisi apapun saya selalu istiqomah. Begitu Ustadz. Ya, jadi tadi berarti ada dua hal atau dua sisi yang berbeda. Jadi kita bersyukurnya saja itu yang kita kencengin gitu ya. Padahal kita syukur itu ya dalam kondisi apapun kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nggak bersyukurnya kurang, kemudian sabarnya kurang tadi ya kan, syukurnya mungkin kita lebih, tapi sabarnya kita kurang. Sehingga kondisinya hidup kita nggak akan tenang. Tadi ya di slide terakhir tadi kamu sampaikan. Hidup kita nggak tenang. Kalau kita nggak tenang, ibadahnya pasti nggak tenang juga sama. Ya, pas lagi nggak punya duit, tagihan datang. Tenang nggak? Enggak. Kalau nggak tenang gimana ibadahnya? Bisa tenang nggak? Enggak. Nggak tenang. Maka tadi kemudian ambil kuncinya. Oh, ternyata di sini kita kurang sabar. Tatkala ada ujian, kita ya malah nggak sabar. Ya, begitu. Dan ini hampir dialami banyak orang. Memang betul ketika Allah sedang berikan banyak kebahagiaan ya, banyak orang akan mudah untuk ibadah dan sebagainya. Tapi mereka kurang bersabar. Ya, kurang bersabar. Oke ya, seperti itu Pak Dindin. Karena tadi bersabar kan kita ada tiga. Bersabar saat menjalankan ketaatan, bersabar menjauhi maksiat, dan juga bersabar dalam ujian. Ya, bisa jadi ada dari tiga sisi ini yang kita memang masih kurang. Tapi saya kan kalau Pak Dini sudah di level apa namanya kesyukurannya insya Allah sudah, dia berarti bersyukur karena Allah sudah kasih nikmat, tapi di sisi sabarnya yang masih kurang, maka perlu kemudian ditambah lagi nerimonya, ikhlasnya ya. Insya Allah demikian. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, tidak hanya untuk Pak Didin saja, tapi untuk semuanya ya, agar kita juga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah, kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab. Alhamdulillah. Selanjutnya tadi Pak Didin sudah, Ibu Nila dari Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Terkadang ujian yang datang hampir putus asa. Tapi Alhamdulillah saya sadar dengan nikmat baru terasa lega menjalaninya. Apakah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah ya Pak Ustadz? Ya, Bu Nila, Begitu. alhamdulillah ya. Rumusnya itu kan setiap doa itu udu'un yastajib lakum, siapapun yang berdoa maka akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap doa yang terucap itu akan terkabul kecuali dia cancel sendiri. Cancelnya apa? Dengan kita tidak yakin ya kan? Dengan kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meragukan doa kita.
menganggap doa kita terlalu besar, menganggap doa kita terlalu remeh-temeh, itu adalah bagian dari cancel. Tapi ketika doa itu tidak pernah kita cancel, maka doa itu akan sampai kepada Allah dan kemudian pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apakah kemudian ijabahnya saat itu sesuai dengan apa yang kita minta ataukah tidak? Karena memang Allah ngejawabnya kan begitu, ya kan? Allah pasti ijabah satu sesuai dengan apa yang diminta, Allah kabulkan sering-seringnya sesuai apa yang diminta. Tapi ada juga Allah yang uh, ditunda dulu. Oke, saya kabulkan. Permintaanmu seperti apa? Oke, saya setuju, tapi tidak sekarang, ya. Kapan? Besok. Kapan? Bulan depan. Kapan? Tahun depan, gitu, ya. Allah yang ngatur itu. Yang ketiga ada juga yang Allah ganti. Wah, jangan yang itu. Saya pengen kamu dapatnya yang ini, ya. Ya, saya pengen kamu dapatnya yang ini yang jauh lebih baik, jauh lebih besar misalnya. Ada juga yang tidak dikabulkan di dunia, tidak diganti juga oleh Allah, tidak juga ditunda, tapi ada juga nanti dikasihkan di akhirat. Jadi doa kita itu nggak ada yang sia-sia. Kita doa sama Allah itu nggak ada yang sia-sia. Karena kalau tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan berikan balasannya di akhirat. Insya Allah itu ya Bu Nila ya. Tetap semangat, tetap optimis dan jangan sendirian. Senantiasa senantiasa cari komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang kemudian bisa menjaga diri kita untuk senantiasa istiqomah ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab Bu Nila ya. Baik, semoga bisa menjawab ya Ibu Nila. Selanjutnya ini ada Bu Izah. Ustaz, bolehkah barang yang orang sedekahkan untuk kita, namun kita berikan lagi untuk orang lain, mungkin ke kakak gitu, Ustaz. Apakah boleh? Boleh ya, boleh saja Bu Izah ya, silakan mau. Karena itu kan sudah menjadi hak kita yang sesuatu yang sudah diberikan pada diri kita itu sudah menjadi hak kita. Dan bagaimana pemanfaatannya itu terserah kita. Dan ketika itu dimanfaatkan dalam hal-hal yang lebih baik, itu justru manfaatnya akan jauh lebih besar lagi. Bisa jadi ibu membutuhkan alat itu atau membutuhkan barang itu. Tapi ketika diberikan kepada orang lain akan jauh lebih bermanfaat, maka insya Allah akan jauh punya nilai manfaat yang jauh lebih besar ya. Silakan Ibu Izah ya, boleh. Silakan, monggo. Karena sudah diberikan ya. Lanjut Mbak Emma. Baik, semoga Bu Izah. Selanjutnya satu lagi ya Ustaz, dari Bu Popon Rustini. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya mau bertanya, namun di luar tema. Mana yang lebih baik kalau kita ada rezeki mengamanahkan orang tua, atau lebih lebih baik uangnya disodakokan untuk pembangunan masjid atau diberikan kepada anak yatim? Yang mana dulu Ustaz? Tuh. Oke, baik Bu Popon Rustini nanti bisa dilihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 215 ya. Di sana ada lima step by step tahapan kepada siapa yang harus kita berikan lebih dahulu. Yang pertama disebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 215 yaitu adalah berikan itu kepada orang tua ya, orang tua. Jangan sampai kemudian kita menyakiti orang tua. Kita di sana ngebantu orang lain, kita di sana sedekah banyak, kita di sana nyumbang banyak. Ternyata orang tua kita tidak pernah kita kasih. Atau kita kasihnya cuma sedikit. Ya. Maka kalau pertanyaannya, mana lebih baik berikan kepada orang tua. Insya Allah itu jauh lebih baik. Ya. Tapi kalau jumlahnya banyak ya nanti bisa dibagi-bagi ke yang lain juga. Ya, jadi orang tua cukupnya segini ya oke berikan. Bagi orang lain cukupnya segini. Jadi seperti itu Bu Popon ya. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat baik Bu Popon akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini, uangnya ini hanya cukup untuk saya kasihkan ke orang tua toh, ke orang tua saya. Tapi saya pengen juga ngebantu masjid, ngebangun masjid uangnya belum cukup. Ya sudah, itu sudah menjadi niat baik dan sudah Allah catat ikut ngebantu masjid. Tetapi memuliakan orang tua itu bagian yang paling utama. Insya Allah demikian ya, jangan sampai
kita di luar terlihat royal, ngasih sana sini, tapi orang tua kita kurang terperhatikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Ini sudah lebih dari jam 9. Maka izin nanti Mbak Emma biar menutup kajian kita malam hari ini. Silakan, monggo Mbak Emma. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kasih kepada Ustaz Udin yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa membantu dan mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Udin. Alhamdulillah di penghujung acara mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salahnya mohon maaf. Mohon dimaafkan Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.